Ini alhamdulillah kami dari PPI ikut sosialisasi tentang lansia dalam rangka untuk apa itu? LRT ya. Dan ibu dari mana? Ya, namanya siapa? Nama saya Dr. Elsa, saya dari Kementerian Bangga BKKBN. Jadi kami diundang di sini untuk bagaimana menceritakan tentang elderly care system yang ada di Kementerian Bangga. Ya. Nah, kami memiliki program terkait 7 dimensi lansia tangguh di dalam pembinaan keluarga lansia dan sekolah lansia, dan juga pendampingan perawatan jangka panjang yang dilakukan di BKL dan berbasis. Jadi ini merupakan program yang memang berada di dalam komunitas lansia. Nah, ditujukan kepada lansia yang masih produktif sama lansia yang sudah dan lansia yang pendampingan. Jadi kader-kadernya diberikan orientasi bagaimana melakukan pendampingan kepada lansia. Jadi memang kita akan memperkuat kerjasama dengan inklusi, karena inklusi akan mensupport terkait pelatihan untuk pendampingan perawatan jangka panjang. Ya, alhamdulillah kami sekarang ada ilmu lagi bagaimana merawat lansia terutama pensiunan. Dan ini bermanfaat sekali Bu ya. Nanti akan digabung dengan tim yang lain. Masukan dari Ibu sangat berharga sekali untuk kebijakan di Tasikmalaya. Terima kasih ya Bu ya. Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi sasarannya LLT ini siapa? Karena begini, seringkali LLT lansia itu mereka tinggalnya di Kabupaten Tasik, tapi KTP-nya bukan KTP Tasik, Bapak Ibu. Atau kalau di Jogja seperti itu, karena di Jogja itu banyak orang yang pensiun terus pulang ke Jogja, tapi dia dulu kerjanya di Jakarta, jadi KTP-nya masih Jakarta. Nah, itu apakah akan jadi sasaran atau tidak? Atau kadang-kadang LLT-nya di kelurahan misalnya, tapi orang ini rumahnya tidak jauh dari kelurahan, tapi ternyata kelurahannya itu dekat perbatasan kelurahan lain. Nah, itu boleh nggak ikut mengakses seperti itu? Kemarin waktu perjalanan dari Jogja ke Garut, Bapak Ibu, jadi kemarin kami ke Garut dulu. Saya juga bertanya pertanyaan yang sederhana, tapi ini saya sebenarnya nggak enak tanya, tapi saya harus jelas dari awal. Saya tanya ke Bu Hajar kayak gini, Bu Hajar, ya Bu Hajar, ini nanti buat semuanya kan Bu Hajar? Iya, buat semua lansia di Kabupaten Tasik gitu. Tapi mungkin kita akan mulai dengan yang kecil-kecil dulu gitu. Dari yang satu wilayah dulu atau 2 atau 3 sesuai komitmen di awal nanti seperti apa yang akan dipandu oleh Bu Hajar. Nah, nantinya layanan-layanan LLT itu ada berbagai macam, dari mulai lansia aktif untuk yang level 1 tadi, jadi dibuat program-program seperti yang Aisyah banyak lakukan tadi, kemudian juga dari Kementerian Bangga tadi sudah dipaparkan, dari Kemenkes juga ada program posyandu ILP dan lain sebagainya, itu untuk lansia level 1, menjaga supaya tetap mandiri, tetap sehat. Kan tadi Bapak Ibu. Jadi kalau di LLT itu ada operasional manager, posisinya di atas. Biasanya kalau di desa itu yang pegang ini adalah timnya Puskesos atau Kasih Kesejahteraan, atau kalau di Jogja sebutannya Kami Tuwo. Kami Tuwo ya. Karena di Jogja itu namanya kelurahan, kemudian kemantren, kecamatan itu kemantren kalau di Jogja sebutannya. Jadi calon kecamatan seperti nama Jawa zaman dulu gitu kayak sepertinya loh ya, saya juga kurang tahu. Nah, itu manajemen kasus ini mengintegrasikan yang operasional manager ini mengintegrasikan ke atas, yang manajer kasus ini yang mengintegrasikan ke bawah. Jadi yang mencari pendanaan, mendiskusikan dengan stakeholders itu operasional manager. Kemudian manajer kasus ini yang men-screening lansia, memetakan lansianya kebutuhannya apa, melakukan pendataan, perencanaan, sampai dengan evaluasi dan dokumentasi. Begitu. Jadi itu yang agak sedikit
sedikit mungkin beda dengan yang program-program yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu semuanya. Penduduk di Kabupaten Tasikmalaya yaitu 2.012.288. Kemudian wajib PPN-nya yaitu sebanyak 1.515.883 jiwa. Kemudian jumlah kakaknya 737.250 ya. Nah, ada berapa sebenarnya jumlah kakak yang jumlah lansia. Nah, kami split ya, Ibu Bapak, bahwa untuk di Kabupaten Tasikmalaya saya menginformasikan lansia yang 65 tahun ke atas. Tapi nggak tahu apakah yang biasanya yang 53 tahun ke atas sekarang juga itu Pak senior mantan kadis masih muda-muda kok masih kuat masih saja 65 Bu. dan itu masih 65. Nah, sebenarnya mungkin gimana ya untuk menentukan bahwa yang seperti apa tadi juga disebutkan ya yang betul-betul harus LLT itu yang seperti apa. Nah, saya informasikan bahwa untuk lansia yang 65 tahun ke atas ini di Kabupaten Tasikmalaya untuk perempuan berjumlah 114.381. Kemudian untuk laki-laki kemudian untuk perempuannya 115.588. Jadi untuk sekarang jumlah DKB 91 tahun 2025 sebanyak 229.969 lansia yang berumur 65 tahun ke atas. Kelurahan kalau untuk yang kota, jadi baru sebatas itu. Kemudian bagaimana mengintegrasikan banyak lembaga. Jadi di awal ketika pembentukan LLT itu kita mengumpulkan lembaga-lembaga yang kami identifikasi sebagai tim yang akan bisa mensupport LLT. Jadi seperti ini semacam FGD atau diskusi bersama begitu untuk dimintai komitmennya membantu mensupport kegiatan LLT. Jadi termasuk dari Lazismu itu juga salah satu pihak yang kami libatkan juga banyak terlibat dan sebanyak membantu kegiatan LLT berbagai komunitas LSM, LKS, PSC dan lain sebagainya itu kami libatkan. Dan kemudian di dalam salah satu SOP jadi kami di LLT itu sudah ada manual book atau SOP, rangkaian SOP, ada ratusan SOP. Salah satunya adalah adanya rapat bersama stakeholders atau bersama tim pendukung LLT semuanya itu setiap 3 bulan sekali. Ini menjadi tugas dari OM atau operasional manager atau ketuanya tadi. Jadi setiap 3 bulan sekali berbagai pihak dikumpulkan untuk tim LLT memberikan laporan apa saja yang sudah dilakukan dan juga hambatan atau kesulitan sehingga nantinya apa yang bisa disupport oleh tim dari berbagai pihak tadi disampaikan ketika diskusi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari PP Bu ya, Ketua Persatuan Pensiun Indonesia yang salah satunya ngurus tentang lansia dari pensiunan juga. Kebetulan saya juga ikut sosialisasi yaitu Minelka layanan lansia terintegrasi berbasis Monikita. Sekarang ada narasumber dari Jogja ya Bu? Ya, Siapa namanya Bu? Saya Sri Mulyani dari Fakultas Kedokteran UGM. Ya. Bagaimana apa yang disampaikan tadi secara singkatnya Bu, bagaimana pengalaman Ibu di lapangan? Ya baik, jadi tadi di Minelka ini saya menyampaikan tentang pengalaman saya sebagai konsultan nasional mendampingi tim LLT layanan lansia terintegrasi di Yogyakarta. Jadi layanan lansia terintegrasi ini harapannya nanti bisa mengintegrasikan semua layanan untuk lansia agar bisa lansia-lansia dimanapun dia berada bisa meningkatkan kualitas hidupnya, kurang lebih seperti itu. Ditangani oleh semua komunitas, Betul sekali. yang di bawah Betul, sama keluarga dari betul, dengan integrasi dari berbagai pihak, pada mulai keluarga, pemerintah, masyarakat,
masyarakat, swasta dan lain sebagainya. Jadi yang diterapkan SOP-nya oleh Ibu sudah ada contoh-contohnya. Ya, Ya, jadi alhamdulillah mereka bisa terbantu ya. ya dengan yang sudah berjalan, alhamdulillah lansia senang sekali dan bahagia karena mendapatkan kunjungan dan perawatan, dan juga keluarganya juga merasa sangat terbantu Pak dengan adanya layanan lansia. Tadi juga saya mendengarkan paparan Ibu ini mudah-mudahan bisa manfaat untuk di Tasikmalaya, termasuk kami dari PPI Tasikmalaya. Iya, mudah-mudahan nanti berikutnya Tasikmalaya Bisa. bisa menjadi bagian dari Bisa koordinasi dengan Aisyah. betul berkoordinasi Dan dengan sebagainya. Aisyah dan berbagai pihak. Terus pesan ke kabupaten yang paling pokok Ibu apa? Pesan-pesannya terima kasih untuk kedatangannya dan tentunya support dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir maupun yang belum di kegiatan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di Tasikmalaya Ya, khususnya. mudah-mudahan karena Presiden juga sudah lansia ya 74 Betul. perhatian dari pemerintah untuk lansia lebih besar lagi Bu ya. Betul, semoga ya Pak ya. Ya, semoga. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya ikut semiloka apa ya? Miniloka ya. Tentang LLT, layanan lansia terintegrasi. Kebetulan ada peserta juga nih dari Kepala Puskesmas Taraju ya, Iya, Raju. Kecamatan Taraju, Tasikmalaya, Bapak Ayu. Bagaimana Pak Ayu tanggapannya barusan kita mengikuti di sana? Ya, alhamdulillah saya kebetulan ketemu dengan Bapak senior, Bapak mantan Kadis. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dan saya alhamdulillah mendapatkan ilmu dari beliau. Ya. Ternyata di Kabupaten Tasikmalaya umumnya dan di Kecamatan Taraju ya, mudah-mudahan layanan LLT ini mudah-mudahan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan Kabupaten Tasikmalaya, Ya. sehingga lansia-lansia ini menjadi perhatian semua orang, terutama pada keluarganya, anak-anaknya bisa memperhatikan orang tuanya. Ya. Mudah-mudahan karena Presiden kita Pak Prabowo juga lansia ya. Amin, ya, Dia betul. perhatian Bisa diperhatikan, terhadap betul. lansia. Kita juga udah 65 tahun nih kami. Betul, 65 Jadi tahun. perhatian pemerintah terhadap lansia di seluruh Indonesia bisa lebih besar lagi ya Pak ya. Amin, betul. Supaya lansia ini terawat dengan baik dan sebelum dia kembali kepada Allah dia sehat. Ya, dan mudah-mudahan Bapak Presiden kita mendukung dengan lansia ini karena kebetulan beliau juga lansia. Jadi kalau ada dukungan dari Bapak Presiden mungkin dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Tasikmalaya. Ya kita berlanjut Pak ya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu dengan Ibu siapa Bu? Bu Pusung Resmi. Ya dari Aisyah ya. pada Aisyah. Bagaimana intinya program barusan itu Bu, tentang LLT itu? Alhamdulillah mudah-mudahan kami bisa merealisasikan apa yang kami cita-citakan ingin terbentuknya LLT di Kabupaten Tasik khusus yang dibina oleh pimpinan daerah Indonesia Kabupaten Tasikmalaya. Ya, iya mudah-mudahan Bu ya. Ya. Ya, mudah-mudahan sukses Bu ya. Amin. Jangan lupa lagi pemerintah pusat kan Pak Presiden juga lansia. Mudah-mudahan perhatian terhadap lansia dari pusat lebih besar lagi. Ya, amin. Seluruh Indonesia Bu ya. Ya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.